Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi iki iku fasal wa mimma asil badani lan iku setengah saking piro-piro maksiati badan. Ini bab ini menerangkan tentang maksiatnya badan kita, seluruh tubuh kita. Yang pertama, uququl walidaini utawi ngelaraaken atine wong tuwa loro. Jadi yang dinamakan maksiat badan yang pertama yaitu uququl walidain, menyakiti hati orang tua atau mendurhakai orang tua. Jadi termasuk maksiatnya badan yang pertama adalah menyakiti hati orang tua, mendurhakai kedua orang tua. Itu termasuk maksiatnya badan. Makanya kita jangan sekali-sekali menyakiti atau mendurhakai kedua orang tua kita. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jangan sekali-sekali menyakiti, mendurhakai kedua orang tua. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang durhaka kepada orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga murkanya kedua orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi ridhonya Allah berada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga berada pada murkanya kedua orang tua. Makanya jangan sekali-sekali kita durhaka terhadap kedua orang tua. Terus dawuhnya Kanjeng Nabi juga, birru abaakum tabirrukum abana'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada ayah kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka besok anak-anak kalian, keturunan kalian juga akan berbuat baik seperti
kalian. Jadi kalau kita pingin anak-anak kita besok soleh solehah, kita harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa balasannya bagi anak yang berbakti? Kepada kedua orang tuanya, balasannya adalah surga dan dijauhi dari neraka. Ibnul bar la yadkhulun nar, ibnul aq la yadkhulul jannah. Jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan sebaliknya, anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi ini peringatan buat kita agar selalu kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada doa yang lebih manjur daripada doanya orang tua, terutama ibu kita. Makanya ibu kita dilambangkan surga oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan, ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, bahagiakan kedua orang tua, hormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Itu syaratnya. Kalau sampai ingin sukses dunianya, kalau sampai ingin sukses akhiratnya, kuncinya adalah harus birrul walidaini, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi selalu berdampingan. Perintah kita mengabdi kepada Allah juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadah mahdoh itu selalu berdampingan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kuncinya itu, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, kuncinya bahagiakan kedua orang tua. Jangan sampai kita mendurhakai. Wal firaru minaz zahfi, lan melayu itu kabur saking barisan perang. Ini juga termasuk maksiatnya badan tatkala kita jihad fisabilillah di medan perang, kita kabur. Itu termasuk maksiat. Yang lain Allahu Akbar, maju ke medan perang, terus kita kabur. Pernah tatkala ada seorang pemuda ikut perang, ikut barisan perangnya Rasulullah. Terus ditanya sama Rasulullah, pemuda, apakah engkau masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Balik, tak usah ikut perang, disuruh berbakti, disuruh ngurusi orang tua. Jadi berbakti sama orang tua itu jauh lebih hebat pangkatnya, derajatnya, kemuliaannya ketimbang perang fisabilillah. Makanya sampai harus berjihad untuk membahagiakan orang tua. Wa qati'atur rahim, lan megot sanak raket, sanak famili, sanak dekat, kerabat. Memutus apa? Memutus silaturahmi. Itu termasuk maksiatnya badan. Gak boleh kita itu karena suatu hal terus kita itu memutus silaturahmi. Gak boleh. Kebanyakan di Indonesia, bukan di Malang, di Indonesia itu gara-gara warisan
sak duluran akhirnya musuhan. Gak boleh, termasuk maksiatnya badan. Haram memutus tali silaturahim itu haram. Yang di sini rahim di sini tuh sanak famili, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, pokoknya masih ada nasab, itu namanya rahim. Wa idzaul jari lan ngelarakaken tonggo. Nah ini, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, karena menyakiti tetangga kita juga termasuk maksiatnya badan. Daunya Rasulullah Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa-siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Malah kita harus yukrim jarahu, harus memuliakan tetangga. Nggak boleh kita menyakiti tetangga. Walau kafiron lahu, lan senajan tonggo kafir, kedua kafir, jadi nggak boleh. Walaupun tetangganya kafir terus kita musuhi, terus kita membenci, terus kita menyakiti, tidak boleh. Lahu amanu, kedua kafir sentosa, jadi aman dia. Nggak boleh kita itu menyakiti tetangga walaupun tetangga kita itu orang kafir atau non muslim. Adzan dohiron, kalawan ngalaaken kang dohir, menyakiti secara dohir. Nggak boleh. Apa contohnya? Nyetel musik banter sampai kaca rumah tetangganya sampai pecah, nyetel dangdutan banter sampai tetangganya nggak bisa turu, itu termasuk maksiat badan. Atau kerja lembur sampai jam 1 pagi, tang teng dong sampai tetangganya nggak bisa turu, itu juga termasuk maksiat badan. Watahdibu bisawadi, lan nyemir rambut kelawan ireng. Nggak boleh nyemir rambut dengan warna hitam. Kalau kuning pak boleh, kayak londo tadi. Kalau merah pak boleh, kayak pang ya. Jadi di zamannya Rasulullah dulu itu nyemir hitam itu kebiasaan orang Yahudi, biar ketok lebih enom. Padahal rambut yang sudah beruban itu ayat-ayatnya Allah, tanda-tandanya Allah, agar kita menyadari kalau kita itu sudah tua, sudah mau mendekati kematian. Banyak tobat. Waduh, ono situ ubanan dicabuti. Supaya apa? Supaya nggak ketok lek sampai wis tuwek. Sampai ubanan ya. Udah ubanan ya. Kalau sampai masih muda ubanan berarti sampai itu stres ya. Bukan karena wis tua ya, stres, gak akan mikir. Gak usah gak akan mikir. Biar yang ngurusin Allah, tugasnya sampai takwa saja. Biar yang memberi jalan keluar dari semua permasalahan adalah Allah. Yang tugasnya sampai hanya satu, takwa. May yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau Anda bisa melakukan satu, itu adalah takwa. Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, maka Allah yang akan memberi jalan keluar dari kesulitan Anda. Dari kesulitan sampean, Allah yang akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka sebelumnya. Yang penting tugasnya sampean takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Wa tasabbuhur rijali bin nisa'i, lan
oleh nyerupani piro-piro wong lanang kelawan piro-piro wong wadon. Gak boleh kita itu menyerupai, kita laki-laki menyerupai perempuan. Apa zaman nama kerennya? Ben song. Gak boleh kita itu niru-niru perempuan, laki-laki niru-niru perempuan pakai BH, gak boleh. Apa lagi? Pakai BH terus pakai rok, gak boleh. Niru-niru perempuan gak boleh. Pakai lipstik gak boleh, pakai sidu gak boleh. Pokoknya niru-niru perempuan, macak-macak perempuan gak boleh. Wa aksuhu lan sebaliki. Gak boleh sebaliknya juga, laki-laki perempuan juga macak seperti laki-laki, tomboy gak boleh. Potongan rambut cepak gak boleh. Terus apa lagi? Yang menyerupai. Pokoknya niru-niru lah, niru-niru laki-laki, perempuan niru-niru laki-laki gak boleh, tomboy namanya. Wa isbalus saubi lil huyalai lan nyamberihaken dodote kerono sombong. Gak boleh itu kita menyambrakan itu, maksudnya kita memanjangkan celana kita, pakaian kita karena sombong. Di zamannya Rasulullah dulu yang dinamakan isbal ini adalah pakaian yang sangat panjang sampai melebar-melebar, sampai kalau jalan itu di kayak pakaiannya pengantin itu. Dulu itu dilakukan oleh zamannya Quraisy dulu itu, kafir Quraisy itu, terutama oleh kaum Yahudi dulu, menandakan lil huyala karena sombong. Jadi memanjangkan pakaiannya karena dulu pakaian itu mahal, nggak kayak sekarang pakaianmu murah. Kalau dulu mahal, jadi semakin panjang pakaiannya menandakan semakin mahal itu pakaian. Itu dulu dilakukan karena kesombongan. Kalau di zaman now celananya itu dipotong sampai di bawahnya debul. Ya ada ya. Celananya itu loh, cingkrang itu loh, terlalu tinggi itu. Yang santai aja, yang sedang-sedang aja. Nggak usah terlalu ngelebar ke bawah, nggak usah terlalu ke atas, santai saja. Yang penting nggak ada huyala, nggak ada rasa sombong. Yang diharamkan itu sebetulnya yang jadi maksiat adalah sombongnya ini. Kalau sampean pakai celana terlalu lebar, terlalu panjang, terus di hatinya ada sombong, itu nggak boleh. Itu isbal namanya. Ada juga dengan pakaian terlalu cingkrang ke atas, tapi karena rasa sombong juga membanding-bandingkan, kalau aku lebih iman, kalau aku lebih takwa, ini cingkrang punya aku. Itu juga nggak boleh. Yang nggak boleh apanya? Sombongnya. Wal hina'u fil yadaini wal rijlaini, lan macari, ngasih pitek, ngasih hina atau hina, pacar yang dilukis-lukis di tangan itu loh. Fil yadaini, di kedua tangannya, ing dalem tangan loro nih, warijlaini lan sikil loro, lirrojuli gadwe wong lanang. Jadi nggak boleh laki-laki itu niru-niru wong lanang. Lek kate manten wong wedok itu dikasih pacar tangannya, terus wong lanang niru-niru, nggak boleh dikasih pacar biar kelihatan apa gitu ya, nggak boleh. Bila hajatin, kelawan tanpa hajat. Jadi kalau nggak ada hajatnya nggak boleh. Buat iseng-iseng juga kok ngasih pacar di tangan, masih hina namanya. Waqatul fardi bi ghairi udhrin, lan mekote fardu orang kelawan udzur. Jadi kita termasuk maksiatnya badan tatkala kita itu berhenti mengerjakan
amalia fardu, sholat duhur 2 rakaat, terus sampai berhenti. Aku berhenti tak makan bakso sih, bakso ini habis tek-tek. Bigai udhrin, tanpa kelawan udhur, kecuali sampai sakit perut boleh. Aduh kebelet udah gak bisa ditahan, putuskan gak apa-apa. Tapi kalau karena bakso lewat sampai putus, wah ini bakso sing enak ini, tak berhenti sih, itu maksiat, gak boleh, haram. Wa qat'u naflil haji wal umrati, lan mengkotakan sunnati haji lan umroh sama. Di ibadah haji juga ada sunnahnya. Walaupun haji itu adalah fardu wajib, tapi ada sunnah-sunnahnya. Dan umroh juga ada rukun-rukunnya. Sama, kalau tanpa udzur kita memutuskan berhenti, nggak boleh, kecuali ada udzur, haid misalkan. Wa muhaqatul mu'minin, wa muhaqatul mu'mini istihza'an bihi, lan nyeritaaken lan beberno lan niruaken wong mukmin karena geguyu ing wong mukmin. Jadi misalkan ada saudaranya mukmin punya kekurangan, misalkan matanya buta sebelah, terus sampean niru-niruaken untuk supaya ditertawakan atau dibuat guyonan, itu juga termasuk maksiat. Terus ada saudaranya sampean misalkan sikilnya jalannya pincang, terus sampean niru-niruaken gini-gini, akhirnya ditertawain sampai konco-konco, itu juga termasuk maksiat, nggak boleh. Wa tajassusu ala auratin nas, la niti-niti golek-golek ing atase piro-piro wirongi manungso. Enggak boleh kita cari-cari kesalahan, kejelekan dari manusia, enggak boleh. Tajassus namanya. Tajassus ini ghibah, golek-golek, enggak boleh. Termasuk maksiatnya badan. Ngapain kita cari-cari kejelekan orang? Mendingan kita cari-cari kejelekan diri kita sendiri, introspeksi diri, dihisab diri kita setiap hari. Jadi nggak ada kesempatan untuk menghisab orang lain, untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Nggak over kita itu ngurusin kejelekan orang lain, ngurusin kejelekan sendiri aja belum dihisab. Terus introspeksi diri, kejelekan diri apa kita perbaiki. Wal wasmu, lan gawe andeng-andeng, kau andeng-andeng itu loh, ngasih tai lalat biar ketok manis kayak Rano Karno. Waduh, sejak kapan sampean kok tai lalat itu? Sejak piye? Gak taunya sampean buat sendiri. Terus niru-niru India itu kan, sampai tutup wong India, niru-niru India, nggak boleh. Wal hajrul muslimi fawqa salatin, lan menengaken wong Islam hale keliwat telung dino, nggak boleh meneng-menengan, musuh-musuhan, muring-muringan lebih dari tiga hari. Illa li udhrin, kecuali ada udzur, nggak boleh disapa karena dia lagi misalkan lagi kena virus. Kalau dia bicara terus virusnya pindah, nggak boleh. Kalau sampean marah-marahan sama orang, sama temen, sama tetangga, nggak boleh lebih dari tiga hari. Bahkan Kanjeng Nabi bilang kafir kalau kita bermusuhan, tidak tegur sapa satu sama lainnya lebih dari tiga hari. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali ada udzur yang syar'i yang diperbolehkan. Diboikot biar dia itu tahu diri, nggak apa-apa. Kalau diperbolehkan nggak masalah.
Wa mujalasatul mubtadi lan lalungguhan bare wong ahli bid'ah. Gak boleh sampai itu duduk dengan ahli bid'ah melakukan kesirikan, gak boleh. Lungguh tok itu gak boleh. Awil fasaki, dan juga lungguh duduk di sebuah majelis yang di dalamnya ada orang-orang fasik, kumpulan dari orang-orang fasik, kumpulan dari orang-orang pemaksiat. Gak boleh nanti sampean itu ikut-ikutan maksiat. Sampean ngumpul sama tukang las, akhirnya sampean itu juga kena perhatikan dari lasnya itu. Sampean juga terkena dari baunya itu, apoknya itu. Mending kita berteman sama tukang minyak, kecipratan minyaknya, atau dikasih tester gratisan. Itu semua perumpamaan. Carilah teman atau majelis yang di situ di dalamnya berisi tentang amalan-amalan soleh atau kumpulan-kumpulan orang yang soleh, biar kita ketularan solehnya. Lil inasi, kerono aring-aringi, karena ingin membuat bahagia orang fasik itu. Nggak boleh sampai ngumpul sama orang fasik karena ingin membahagiakan orang fasik itu. Ada orang kaya fasik, sampean cedei, sampean apa itu namanya, nyenangin dulu biar sampean kecipratan kunus misalnya. Padahal itu orang fasik, orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Padahal dia tahu kalau itu maksiat tapi dikerjakan. Sampai cedei karena sugih misalnya, biar sampai kecipratan dapat bonus atau dapat hadiah lah. Gak boleh maksiatnya badan itu. Walubsul zahabi, lan nganggu emas. Gak boleh laki-laki nganggu make emas. Wal fiddati, lan selaka, tahu selaka, perak, kecuali cincin. Boleh laki-laki pakai cincin perak. Kalau pakai cincin emas gak boleh. Kalau lamaran Pak, itu cuma syarat budaya aja, di situ dilepasnya. Wal hariri, lan sutra. Gak boleh laki-laki pakai baju sutra, gak boleh. Auma aktsaruhu, utawi nganggu barang kang aturi luwih akehe barang. Wasnan minhu lirrojuli, timbangane iku saking sutra gaduwe wong lanang. Gak boleh pokoknya campuran, ada pakaian tapi kebanyakan sutranya juga gak boleh. Katunnya cuma seperempat, sutranya tiga perempat, gak boleh. Al-balighi kang wis baligh, ini untuk laki-laki yang sudah baligh. Illa khatamal fiddati, angin ali-ali saking seloko. Boleh ini kalau cincin dari perak boleh laki-laki. Wal hulwatu bil ajnabiyyati, lan persepen kelawan wadon lian. Ini hulwat sama wanita yang bukan muhrimnya, termasuk maksiatnya badan. Indehoy dengan wanita yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, pacar Pak, nggak boleh khulwat kok sama pacar. Yang ketiga pasti setan. Yang pertama cuma berjalan berdua, habis itu duduk bareng dempetan, habis itu tangannya pegangan, habis itu pelukan, habis itu ambungan, habis itu indehoyan. Wah, bahaya, nggak boleh berholwat dengan lain jenis, nggak boleh yang bukan muhrimnya. Wasafarul mar'ati, lan lungane wadon, lungone wadon bi ghairi nahwi mahramin, ora kalawan upamane mahram. Jadi lungo
seorang perempuan bepergian tanpa berbarengan dengan mahramnya itu haram, termasuk maksiatnya badan. Bepergian ke mall sendirian nggak boleh. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi dulu, orang perempuan pergi sendirian langsung diperkosa sama orang jahiliyah. Nggak usah ini. Sampai sekarang pun kalau perempuan bepergian sendirian banyak kejahatan yang mengintai, nggak boleh. Makanya harus bersama mahram, harus bersama suaminya. Wastihdamul hurri kurhan, lan ngeladiaken wong merdeka hale kasreng. Jadi nggak boleh orang yang merdeka dibuat budak, nggak boleh. Disuruh-suruh dijadikan budak, nggak boleh. Orang yang sudah merdeka kok disuruh-suruh jadi budak. Contohnya apa? Diperlakukan, dipekerjakan, nggak dibayar, dijadikan budak. Apalagi itu sekarang banyak juga memperbudakkan diri demi sesuap nasi sampai menjual keimanannya, banyak sekarang. Makanya sampai itu harus jadi seorang pemuda yang kuat imannya, kuat akalnya, kuat hartanya, kuat kecerdasannya, kuat fisiknya, harus jadi pemuda yang kuat. Karena pemuda yang kuat jauh lebih dicintai dari orang tua yang kuat. Jadi sampai imannya kuat sekarang itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua sepuh yang kuat imannya. Kenapa orang tua yang sepuh itu udah mau mendekati mati, sampean sih seger, tapi sampean beriman jauh lebih dicintai Allah. Makanya istiqomah itu ya, istiqomah mulai dari sekarang, mumpung masih muda, diistiqomahkan ya. Istiqomahkan kebaikannya, sampean sholat tahajud 2 rakaat sampai istiqomahkan. Terus nanti sampean sudah jadi kebiasaan. Nanti istrinya juga didesain sama Allah akan menjadi istri yang juga ahli dalam sholat tahajud. Nanti juga didesain anak-anaknya juga soleh-solehah, didesain juga ahli tahajud. Wal istighfafu lan ngino-ngino bil ulama kalawan ulama. Tak boleh menghina-hina ulama, karena dagingnya ulama itu beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Menghina-hina, membicarakan kejelekan orang itu sama halnya kita ya'kulu lahmah ahi maitan. Jadi sama seperti kita memakan daging bangkai saudaranya. Kalau dagingnya ulama beracun, tatkala kita menghibah, memfitnah, menggunjing, menceritakan kejelekan ulama itu sama halnya kita memakan daging yang beracun, bisa fatal ya. Jadi kita itu harus belajar istiqomah ya. Walaupun itu sedikit, kita harus belajar istiqomah, karena itu jauh lebih dicintai Allah. Amal yang istiqomah jauh lebih dicintai Allah walaupun itu sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang sangat dicintai oleh Allah yaitu amal yang didawamkan, yang diistiqomahkan walaupun itu sedikit. Juga al-istiqomah khairun min alfi karomah. Harus digarisbawahi teman-teman. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Makanya sampai itu dawamkan itu. Karena nanti istiqomah itu akan menular kepada istrinya, menular kepada anak-anaknya, menular kepada keluarganya, menular kepada tetangganya. Itu sebuah kekuatan. Makanya kita bersyukur
tak kala oleh Allah kita diberi kekuatan dalam beristiqomah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.